Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma 'allimna ma yanfa'una warfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman wa aslih lana sya'nana kullahu wa la takilna ila anfusina tarfata 'ainin. Alhamdulillah, pada malam ini, malam Kamis tanggal 15 bulan Rabiul Awal tahun 1446 Hijriah, dengan izin Allah Ta'ala kita melanjutkan kembali kajian kitab Riyadhus Shalihin yang ditulis Al-Imam An-Nawawi rahimahullah rahmatan wasi'ah. Kita masih mempelajari bab menghukumi manusia atau menilai manusia secara zahirnya. Adapun batinnya dikembalikan kepada Allah Ta'ala. Wa an Abdullah ibni Utbah ibni Mas'udin qala sami'tu Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu yaqul. Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, ia berkata, inna nasan kanu yukhaduna bil wahyi fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya manusia dihukumi dengan wahyu di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam Allah Ta'ala menurunkan wahyu yang menjelaskan hakikat seseorang. Wa innal wahya qad inqata'a. Sekarang wahyu telah terputus dengan kematiannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa innama na'khudhukum al-an bima dhahara lana min a'malikum. Adapun sekarang kita menghukumi kalian sesuai yang nampak dari amal kalian.
faman adhara lana khairan amannahu wa qarrabnahu. Siapa yang menampakkan kebaikan kepada kita, kita mempercayainya dan kita mendekatkan diri dengannya. Walaysa lana min sariratihi syai'un, dan kita tidak mengetahui batinnya sedikit pun. Siapa yang baik, kita mengatakan dia baik, kita mempercayainya, kita berhubungan dekat dengannya. Adapun batinnya kita tidak tahu. Yang mengetahui batin manusia hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu yuhasibuhu fi sariratihi. Allah yang akan menghisab, Allah Subhanahu wa ta'ala yang akan menghisab batinnya. Yauma tublas sarair. Allah Ta'ala berfirman, pada hari semua yang tersembunyi diperlihatkan Allah. Wa hussila ma fis sudur, dan apa yang disembunyikan di dalam dada akan diperlihatkan oleh Allah. Apabila seseorang di dalam hatinya terdapat kebaikan, Allah akan menampakkan kebaikan. Allah akan memperlihatkan keikhlasannya, ketulusannya di hadapan manusia pada hari kiamat nanti. Adapun siapa yang sebaliknya, naudzubillah, menyembunyikan keburukan di dalam hatinya, seperti pamrih dan mengharap pujian manusia di dalam beramal atau yang lainnya, Allah yang akan membongkar aibnya pada hari kiamat nanti. Kemudian Umar berkata, "Waman adhara lana su'an lam na'manhu." Siapa yang menampakkan amal yang buruk, kita tidak mempercayainya. Walam nusaddiquhu, jadi kita tidak amanah, tidak menganggapnya adalah orang yang amanah. Kita tidak mempercayainya. Wa in qala inna sariratahu hasanah, walaupun dia mengatakan orang itu jahat, tapi hatinya apa? Baik. Terkadang ada orang seperti itu, dan banyak orang tidak sholat tapi mengaku hatinya baik. Jadi siapa yang menampakkan keburukan, kita tidak mempercayainya. Walaupun dia mengatakan hatinya baik, urusan hati itu urusannya Allah. Kita menilai manusia dari zahirnya. Jadi menilai manusia secara lahir. Adapun urusan batin tidak ada yang mengetahuinya kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari pernyataan Umar diambil beberapa pelajaran. Yang pertama, menilai manusia secara lahirnya. Menilai manusia secara lahirnya, secara zahir. Adapun batinnya, adapun hatinya dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian pelajaran berikutnya, niat yang baik tidak menjadikan jadi niat yang baik la tusawwihu fi'lal ma'siyah. Niat yang baik
tidak membolehkan maksiat. Jadi niat yang baik tidak menjadikan maksiat dibolehkan. Ada orang niatnya hatinya baik, tapi maksiat. Innallaha la yuslihu amalal mufsidin. Sesungguhnya Allah tidak memperbaiki amal orang-orang yang merusak. Umar menegaskan, siapa yang rusak, kita tidak mempercayainya. Walaupun dia mengatakan batinnya baik. Ini diambil faedah, an-niyatul hasanah la tusawwigu fi'lal maksiyah. Niat yang baik tidak membolehkan kemaksiatan. Jadi tidak menjadikan bid'ah menjadi sunnah atau maksiat menjadi ibadah, tidak. Seperti memperingati kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini mereka rata-rata mengatakan dalil cinta, mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, niat ikhlas, cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mencontohkannya. Demikian pula para sahabat radhiyallahu anhum tidak mengamalkannya. Demikian pula tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Bahkan imam-imam madhab tidak melakukannya. Imam Syafi'i tidak mengenal maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak mengenal adanya peringatan. Tidak mengetahui, tidak pernah terjadi di zamannya. Baru terjadi di tahun 361 Hijriyah. Dan yang pertama kali mengerjakannya adalah orang-orang Syiah Rafidhah. Yang pertama kali mengerjakan peringatan kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang-orang Syiah Rafidhah. Syarik ibnu Abdullah berkata, ayuhan nas, akhadna dinana, kita mengambil agama kita dari tabi'ut tabi'in, dari tabi'in, dari sahabah, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan kalian mengambil agama dari siapa? Jadi kalian mengambil agama dari siapa? Jangan hanya berhujjah niat baik. Niat yang baik tidak menjadikan maksiat menjadi baik, tidak menjadikan bid'ah menjadi sunnah, tidak menjadikan kesyirikan menjadi tauhid. Dan mencintai itu tandanya adalah mengikuti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaikum bisunnati." Ikutilah kalian sunnah. Alaikum bisunnati, ikutilah sunnah. Wa sunnatil khurafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Dan ikutilah sunnahnya khulafa'ur rasyidin, Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Adapun mereka mengatakan cinta, cinta yang sesungguhnya malah sebaliknya menjadikan seseorang tidak akan mengadakan peringatan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang yang menziarahi Masjid Nabawi di hari-hari seperti ini. Kemudian heran, di Madinah tidak ada. Di Madinah tidak ada peringatan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka orang tersebut berkata, subhanallah, dunia gemerlap mengadakan peringatan, mengadakan pesta hari kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kota Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada apa-apa. Maka dijawab oleh ulama besar, Fadilatul Syekh Abdul Razak hafizahullah, wahai fulan, apakah engkau ingin tahu kenapa di Madinah tidak ada peringatan hari kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ia menjawab, iya. Apa alasannya? Qala hubbuna, kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalian mengaku cinta, kita ini cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Karena kita mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita tidak mengadakan peringatan Maulid atau hari kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal bil ijma disepakati tanggal 12 adalah hari kematiannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena hari kematiannya Nabi sallallahu alaihi wasallam dicatat, orang-orang hadir. Adapun hari kelahirannya ini diperselisihkan. Bahkan bulannya pun diperselisihkan. Al-Imam Ibnu Katsir menguatkan hari kelahirannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanggal 8 Rabiul Awal. Karena terdapat riwayat yang sahih dari Muhammad ibnu Jubair ibnu Mut'im, seorang tabi'in. Jubair ibnu Mut'im seorang sahabat, menyatakan hari kelahirannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanggal 8 Rabiul Awal. Ada yang mengatakan 10, ada yang mengatakan sebelumnya, bahkan ada yang mengatakan 17. Karena ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam lahir, belum ada yang tahu suatu saat beliau akan menjadi seorang nabi. Dan hari kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak ada konsekuensi ibadah, sehingga para sahabat tidak meneliti kapan kelahirannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekiranya ada konsekuensi ibadah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pasti menyampaikan, pasti mengajarkannya kepada para sahabat radhiyallahu taala anhum. Kemudian apabila demikian, apakah mereka itu bergembira di hari kematiannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Mereka ini bergembira di hari kelahirannya, ataukah mereka bergembira di hari kematiannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Padahal 12 Rabiul Awal ini adalah hari kematian Nabi sallallahu alaihi wasallam bil ijma, dengan kesepakatan. Adapun hari kelahiran diperselisihkan. Ada yang mengatakan 12, bahkan Al-Imam Ibnu Katsir menguatkan 8 atau 9 Rabiul Awal. Intinya khilaf, dan di dalam pendalilan lebih kuat ijma daripada apa? Khilaf. Maka para ulama mengatakan mereka ini bergembira di hari kematiannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian intinya, niat yang baik tidak menjadikan maksiat menjadi apa? Baik, tidak menjadikan sunnah atau bid'ah menjadi sunnah, atau perkara-perkara yang menyimpang menjadi benar hanya karena niat yang baik. Wallahu ta'ala a'lam. Bab berikutnya, bab yang sangat agung. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah, babul khaufi, bab takut kepada Allah. Al-khaufu ibadatun azimah. Takut kepada Allah adalah ibadah yang sangat agung. Jadi takut kepada Allah ibadatun qalbiyatun azimah, ibadah hati yang sangat agung. Wal khaufu min thamaratil ilm, dan takut kepada Allah adalah buahnya ilmu, ilmu yang bermanfaat, melahirkan rasa takut, bukan sekedar menambah wawasan. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, innama yakhshallaha min ibadihil ulama, sesungguhnya yang takut kepada Allah
dari hamba-hambanya hanyalah para ulama. Yang dimaksud ulama adalah orang yang bermanfaat ilmunya. Al-Imam Syafi'i rahimahullah berkata, "Laisal ilmu ma hufidhah, walakinnal ilma ma nafa'ah." Ilmu yang sesungguhnya bukan yang dihafal, tetapi ilmu yang sesungguhnya adalah yang bermanfaat. Dan ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang melahirkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, "Laisal ilmu bi kathrati riwayah, walakinnal ilma al khasyah." Ilmu itu bukan banyaknya riwayat, bukan banyaknya hafalan, tetapi ilmu adalah rasa takut kepada Allah. Jadi takut kepada Allah adalah ibadah hati, ibadah hati yang sangat agung. Dan takut kepada Allah adalah buahnya ilmu. Man kana billahi a'rafu kana minhu akhwafu. Siapa yang ilmunya tentang Allah semakin mendalam, maka ia akan semakin takut kepadanya. Walil ibadati atlabu, walil ma'siyati ab'adu. Dan siapa yang takut kepada Allah, ibadahnya semakin semangat, dan dia semakin menjauh dari maksiat. Jadi ilmu yang bermanfaat melahirkan rasa takut. Kemudian rasa takut mendorong seseorang untuk semangat di dalam beramal dan semakin jauh dari maksiat. Jadi salah satu penggerak seseorang di dalam beramal adalah rasa takut. Para nabi dan para rasul adalah manusia yang paling besar rasa takutnya kepada Allah. Allah Ta'ala berfirman, "Qul inni akhafu in asaitu rabbi adaba yaumin adim." Katakanlah, sesungguhnya aku ini takut apabila bermaksiat kepada Tuhanku, aku takut di hari yang sangat agung, di hari kiamat. Nabi SAW bersabda, "Lau ta'lamuna ma'alam." Sekiranya kalian mengetahui apa yang aku ketahui, la dhahiktum qalilan, kalian akan sedikit tertawa, wala bakaitum katsira, dan kalian akan banyak menangis. Setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan tentang azab kubur, Allah memperlihatkan, bahkan Allah menyampaikan kepadanya busuknya orang-orang yang disiksa di kubur, sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam mencium, menahan hidungnya. Diperlihatkan azab kubur, bahkan baunya diperlihatkan. Jadi baunya disampaikan kepada Allah, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna attaqakum lillahi wa ahsyakum ana." Sesungguhnya orang yang paling takut pada Allah, orang yang paling bertakwa dan paling takut kepada Allah itu aku. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam dijamin surga, bukan berarti beliau tidak takut. Manusia yang paling besar rasa takutnya kepada Allah adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi takut adalah ibadah. Kemudian takut adalah buahnya ilmu. Jadi supaya kita ini memiliki rasa takut kepada Allah, perbaikilah kita semangat kita di dalam menuntut ilmu. Karena ilmu yang bermanfaat
melahirkan rasa takut. Kemudian rasa takut pendorong di dalam beramal. Orang yang takut, semakin takut pada Allah, semakin semangat di dalam beramal soleh, dan semakin menjauhkan diri dari maksiat. Kenapa orang bermaksiat? Karena tidak takut kepada Allah. Para ulama bersepakat, ajma'al ulama, para ulama sepakat, anna a'dhama zajirin anil maksiyah an ta'lama anna Allah yaraka. Para ulama sepakat, pencegah kemaksiatan yang paling agung adalah engkau mengetahui kalau Allah melihatmu. Engkau mengetahui Allah Subhanahu wa ta'ala melihatmu, bukan dilihat manusia. Terkadang orang-orang itu takut kepada manusia, segan dengan manusia. Yastakhfuna minan nas wala yastakhfuna minallah. Mereka takut kepada manusia, tapi mereka tidak takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka takut kepada manusia, tapi tidak takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperlihatkan neraka pada waktu salat gerhana. Saking takutnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Ai Rabbi wa ana minhum." Ya Allah, apakah aku termasuk orang yang akan masuk neraka? Padahal beliau sudah dijamin apa? Surga. Bukan berarti kalau dijamin surga enak-enakan gitu. Tidak ada rasa takutnya sama sekali. Tidak demikian. Kalla thumma kalla. Manusia yang paling takut kepada Allah adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ai Rabbi wa ana minhum. Umar ibn al-Khattab itu dijamin surga. Di hari kematiannya, dalam keadaan sakaratul maut, didatangi Abdullah bin Abbas, "Ya Amirul Mukminin, bergembiralah. Engkau setia dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau meninggal dunia ridha terhadapmu. Abu Bakar juga demikian. Kemudian engkau menjadi khalifah. Engkau adil. Kemudian sekarang engkau mati syahid." Dipuji oleh Ibnu Abbas. Umar ibn al-Khattab berkata, "Semua amma ma dzakarta dzaka min fadlillahi alaina." Semua yang kau sebutkan adalah karunia Allah kepadaku. Semua yang kau sebutkan itu semata-mata karunia dari Allah. Sekarang ini aku ini takut. Sekarang ini aku ketakutan, kata Umar. "Lau anna lid dunya wa ma fiha." Sekiranya aku memiliki dunia dan apa yang ada di isinya. "La fadaituha min adabillah." Aku akan menebusnya. Menebuskan. Aku akan menggunakan untuk menebusnya dari siksa Allah. Aku gunakan sebagai tebusan dari siksa Allah qabla an arahu. Sebelum aku melihatnya. Itu Umar ibn al-Khattab. Dalam keadaan sakaratul maut, beliau berkata, sekiranya aku memiliki dunia dan seisinya, aku akan menebus untuk menyelamatkan diriku dari siksa Allah sebelum aku melihatnya. Jadi demikian rasa takut. Kita ini subhanallah, tanyakan apakah kita ini, rasa takut kita ini apakah ada atau kecil sekali. Maka lihatlah di saat kita memegang HP. Apakah kita ini benar-benar takut kepada Allah di saat sendiri? Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa, "Wa as'aluka khasyataka fil ghaibi wasyahadah." Ya Allah, aku memohon kepadamu rasa takut di saat sendiri atau di depan orang-orang banyak. Ya Allah, aku meminta kepadamu rasa takut di saat aku sendiri, fil ghaibi wasyahada, atau di depan orang-orang banyak. Jadi apabila takut ini benar-benar kuat,
maka seseorang semakin bersungguh-sungguh di dalam beramal. Karena Allah memberikan tanda. Siapakah orang yang takut kepada Allah? Tandanya dia itu semangat di dalam beramal saleh. Karena takut. Takut siksa Allah, takut kemurkaan Allah, takut meninggal dunia su'ul khatimah, maka dia beramal, bersungguh-sungguh di dalam beramal. Kemudian tandanya dia menjauhkan diri dari kemaksiatan. Jadi orang-orang yang takut kepada Allah semakin jauh dari kemaksiatan. Khasyah, takut kepada Allah Subhanahu wa taala, mendorongnya untuk meninggalkan kemaksiatan. Kemudian di dalam bab takut, takut adalah ibadah hati. Tidaklah seseorang dibolehkan takut kecuali hanya kepada Allah. Janganlah seseorang takut kecuali hanya kepada Allah. Jadi takut adalah ibadah hati. Takut adab Allah, takut murka Allah. Maka tidak boleh memberikan takut ini kecuali hanya kepada Allah. Tidak boleh seseorang itu takut seperti itu kepada selain Allah. Takut kepada wali, takut kepada sunan, atau takut benda yang dikeramatkan, takut pohon yang dikeramatkan. Itu semuanya adalah kesyirikan. Takut angka 13. Jadi subhanallah, hotel tidak ada nomor 13. Bahkan lantai tidak ada 13. Keramat sekali. Itu khauf, takut kesyirikan itu. Takut bulan Syuro. Jadi bulan Syuro tidak ada orang yang mengadakan pesta nikah. Ini takut. Ini takut yang seharusnya diberikan hanya kepada Allah saja. Seseorang yang sangat mengagungkan wali, apabila bersumpah dusta menyebut nama Allah, tidak takut. Wallahi billahi, demi Allah, tidak takut. Tapi kalau bersumpah dengan menyebut nama wali, takut kalau dia dusta, takut diadab, takut keramat, atau takut celaka kalau berdusta atas nama wali. Ini adalah kesyirikan, ini adalah ainus syirik. Karena dia takut mendapatkan adab dari wali, padahal wali tidak bisa mengadab. Dan takut tidak boleh hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena takut ini ibadah. Maka tidak boleh seorang itu takut. Takut ibadah, takut fisir, takut dilaknat, takut diadab, kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun takut secara fitrah, takut fitrah, seperti ada orang yang takut ular atau takut singa, ini dibolehkan karena ketakutan tersebut adalah takut fitrah. Kemudian yang berikutnya, adapun takut kepada jin. Takut kepada jin, ini bukan takut fitrah. Ini adalah takut yang mengantarkan seorang kepada kesyirikan. Takut hantu, takut jin, takut syaitan. Subhanallah, orang-orang melewati kuburan bukan ingat mati, tapi takut hantu. Ini tidak benar. Tidak boleh seorang itu takut pada hantu. Takut pada syaitan itu takut kesyirikan, mengantarkan seorang kepada kesyirikan. Jadi anak-anak kita ini dirusak oleh sinetron-sinetron. Ini di Arab sana tidak ada anak kecil takut di gelap-gelap gitu. Tidak ada anak kecil itu biasa jam 1 keluar di malam hari, biasa-biasa ini. Ini saya berjalan di jam 1 ini, anak isopo nih jam 1 gentayangan gitu. Tidak takut. Jadi karena fitrahnya benar. Tidak boleh takut kepada jin, pada syaitan, itu tidak dibolehkan. Karena apa? Karena syaitan itu menakut-nakuti orang.
supaya manusia mengagungkan syaitan. Allah Ta'ala berfirman, wa annahu kana rijalun minal insi ya'uduna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Dan sesungguhnya laki-laki dari manusia ketika memohon perlindungan kepada jin, maka jinnya semakin zalim dan setannya atau manusianya semakin takut. Ketika manusia takut kepada jin, minta perlindungan kepada jin, jinnya semakin zalim dan manusianya semakin apa? Semakin takut. Di wilayah sini kalau dulu, tidak tahu sekarang masih ada atau tidak, kalau orang sunat, anak sunat tidak boleh keluar rumah berapa hari? Kejasutin. Khurafatnya orang jurid dulu gitu. Kalau keluar setelah disunat akan dibawa genderuwo. Nah ini khurafat ini. Nah, ini khurafat. Tidak boleh orang takut genderuwo. Seharusnya genderuwo yang takut pada kita. Karena kita belajar tauhid, kita memperjuangkan la ilaha illallah. Syirik itu takut kepada tauhid. Jadi tidak boleh. Jadi takut anak yang sudah sunat tidak boleh keluar dari rumah, katakan 40 hari atau 7 hari. Nanti kalau keluar dikondol jin. Itu khurafat, itu jahiliyah. Harus dibatalkan. Karena takut-takut semacam itu tidak dibolehkan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam. Sampai di sini kajian kita. Insyaallah akan kita lanjutkan pada kajian berikutnya. Jazakumullahu khairan, barakallahu fikum. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.